Ya, halo Sobat Masdip. Pada kesempatan kali ini di sini kita mau ngebahas sedikit dari kamera Fujifilm Zoom D120. Nah, untuk kamera ini itu dia tuh lensanya lensa Fujinon 38 to 120 mm dengan diafragma atau bukan 6,7 sampai 12,7. Terus juga untuk shutter speednya 1/2 sampai 1/250 per second. Oke, di sini kamera ini kamera tipe point on shoot yang udah otomatis. Oke, di sini ada untuk kamera ini cukup banyak fiturnya dan bisa dibilang udah cukup modern lah, karena di sini ada beberapa mode. Itu di sini ada mode yang pasti pengaturan flash untuk on atau off atau autonya. Di sini ada pencetatan mode, terus juga ada timer juga, dan ada untuk waktu atau date nih, sini ada tulisan date. Mungkin yang bikin kamera ini menonjol dari kamera lain selain fitur itu dia untuk ISO film yang dipakai di sini itu ISO 50 sampai ISO sekitar di atas 400 pun masih oke, 400 sampai 800 juga masih oke dia untuk ISO. Jadi cukup fleksibel sih kalau untuk film, dia kuat untuk pakai film yang mana aja. Nah, ini di sini ada beberapa fiturnya, itu ada juga viewfinder. Cuman minusnya kamera ini sih mungkin viewfindernya agak kecil ya. Cuman ya bisa tetap kita ngeliat, cuman agak kecil aja. Terus di sini ada power on off, di sini ada untuk zoom out ya. Dia juga kelebihannya ada fitur zoom in dan zoom outnya. Cuman kalau misal opini kita ya untuk zoom in zoom out sebenarnya cuman hanya kelengkapan aja sih. Zoom in zoom out, di sini ada pencetan tombol shutter speed, di sini ada flash, di sini ada untuk tempat baterai, dan ini untuk membuka backdoornya, dan ini tombol rewind yang secara manualnya. Karena untuk kamera ini untuk nge-rewindnya itu dia untuk tipe kamera ini dia filmnya itu berbanding balik dari kamera biasanya itu kita mulai dari 1 sampai habis frame-nya itu. Nah, kalau ini dia tuh ditarik dulu, dipindahin dulu filmnya semuanya ke sini dari kanister. Ini kanisternya, jadi semuanya kristalnya tuh dipindahin ke sini semua. Nanti pas kita ngejebret baru dia ngebalik lagi ke dalam kanister. Jadi dibalik sama dia. Biasanya itu dari kanister ke sini terus kita rewind lagi. Nah, kalau untuk tipe kamera ini dari kanister itu pas kita masukin filmnya dia ngerol dulu semuanya ke kanan. Ketika kita ngejebret baru satu persatu masuk lagi ke dalam kanister. Jadi kita nggak perlu nge-rewindnya. Nah, kita coba masukin baterainya. Kita coba onin. Mana? Oh, ini dia. Nah, untuk tipe baterainya dia tipe baterai CR123. Nah, untuk tipe-tipe kamera yang mirip-mirip kayak gini biasanya itu baterainya agak beda ya. Jadi kamera biasanya banyak yang pakai A2. Nah, kalau untuk dia makainya itu baterainya tuh yang dengan tipe CR123A. Dan untuk baterai cukup mahal dibanding baterai A2. Oke, ini ada plus minus di sini, plusnya di bawah, minusnya di atas. Oke, kita onin. Dari power kita onin dulu. Oke, ini udah on, kita masukin filmnya. Oke. Nah, masuk film seperti biasa. Kita lihat dari lock kanisternya. Kalau kanister yang kayak gini ya ada tonjolan gini ada di atas, berarti untuk kepala si kanister ada di bawah. Berbanding balik aja. Masukin. Nah, ini yang tadi saya bilang. Biasanya itu untuk tipe kamera yang lain itu filmnya tuh mulai tuh dari 0 sampai exposure filmnya habis. Nah, kalau dia enggak, dia tuh mulanya tuh dari exposure filmnya habis dulu. Dan ini kebetulan film yang kita pakai tuh exposure-nya sisa 32. Jadi dia ngambil frame ke 32 dulu. Jadi setiap kita jebret itu bukan nambah tapi berkurang. Jadi pas berkurang itu dia masuk ke dalam kanisternya lagi. 32 ini dihabisin dulu ke kanan, diputar. Habis itu pas kita siap kita ngejebret kayak gini, dia berkurang jadi 31. Nah, dia ngerol langsung ke dalam kanisternya. Kita
ke atas lagi. Jadi agak nunggu recharge baterainya dia. Karena kalau untuk tipe kamera yang udah serba auto gini bergantung banget sama baterai. Oke, tadi 31, sekarang jadi 30. Jadi selanjutnya kayak gitu sih, berkurang terus dia sampai kalau misalnya udah habis filmnya, berarti dia langsung masuk semua ke dalam kanisternya, berarti 0 di sini. Jadi kita langsung ambil aja tanpa harus nge-rewind. Nah, tapi buat kalian yang mau nge-rewind secara manual, itu dia ada pencetan tombolnya di sini. Nah, ini tanda rewind. Misalnya kalian ngerasa filmnya masih sisa tapi udah mau dicuci atau gimana, ngejar waktu buat ngambil foto yang udah diambil di dalam film ini. Nah, itu bisa di rewind secara manual di sini pencetannya. Tinggal dipencet aja. Cuman kita nanti mencetnya. Di sini kita mau lihat fitur ini dulu, fitur untuk zoom in, zoom out. Di sini ada pencet tombolnya. Yang kanan untuk zoom in, yang kiri untuk zoom out. Sorry, yang kanan untuk zoom. Nah, mungkin kelihatannya di sini agak panjang ya. Sebenarnya tapi untuk penangkapan zoomnya itu nggak terlalu jauh sih. Cuman ya cukup lah kalau untuk saudara pelengkap. Oke, nah kita coba nih untuk nge-rewind secara manualnya. Kita pencet di sini. Nah, dia langsung berkurang nih. Ini jalan pintasnya kalau misalnya mau nge-rewind secara cepat. Dia langsung masuk ke dalam kanisternya semua nih. Jadi dia menghitung mundur lah biasanya. Biasanya itu film itu dari 1 ke 33, 1 ke 30, 1 ke 36. Kalau dia enggak, dari 36 itu langsung ke 0. Kayak gini. Oke. 1. Oke, kalau udah 0 ini udah masuk semua berarti. Tapi oke, mesinnya berhenti, kita buka. Nah, ini filmnya udah masuk semua. Langsung kita ambil deh. Oke. Ya, itu dia, cukup sekian sedikit review dari kita tentang kamera Fujifilm Zoom D120. Dan ini kamera cukup rekomendasi buat dibeli dari kita. Dan semoga juga buat teman-teman yang mencari referensi tentang kamera ini membantu teman-teman untuk mencari referensi buat yang mau beli kamera tipe ini, Fujifilm Zoom D120. Terima kasih udah menonton dan dadah.